Pemirsa, ada sebanyak 110 warga negara Indonesia yang berhasil kabur dari perusahaan scam judi online di Srei Tum, Kamboja. Kini terkatung-katung di Quarantine Center Phnom Penh tanpa kepastian kapan bisa kembali ke tanah air. Mereka mengaku tidak memiliki biaya pulang dan juga memohon untuk bisa dipulangkan ke tanah air. Pemirsa, ini disampaikan Afrizal Fauzi Akbar alias Rizal, salah satu korban asal Jakarta Timur. Dia mengatakan mereka saat ini berada di bawah pengawasan pihak berwenang Kamboja setelah berhasil melarikan diri dari perusahaan yang mempekerjakan mereka secara ilegal dan memperlakukan mereka secara tidak manusiawi. Rizal juga menjelaskan perusahaan tempat mereka bekerja di Kamboja merupakan perusahaan scam berkedok bisnis digital. Namun sebenarnya adalah jaringan perjudian online ilegal. Selama bekerja mereka tidak digaji, bahkan beberapa dari mereka mengalami penyiksaan fisik dan juga psikis. Kini mereka menghadapi masalah baru, bagaimana cara untuk bisa pulang ke Indonesia. Mereka berharap bisa mencari pekerjaan sementara dan juga memohon supaya pemerintah membantu kepulangan mereka ke tanah air. Yang lompat dari gedung tempat kita bekerja. Saya mewakili rekan-rekan Indonesia yang terjebak di tempat karantina imigrasi Kamboja ingin meminta bantuan kepada Bapak Presiden dan pemerintah Indonesia untuk membantu kami terkait masalah biaya pulang. Dikarenakan di perusahaan sebelumnya kami tidak digaji, betul? Dan sebagian dan beberapa rekan kami dan keluarganya tidak memiliki uang untuk tiket pulang. Betul? Sangat meminta tolong kepada bantuan Bapak Presiden serta pemerintah Indonesia terkait masalah biaya kami dan lain-lain. Kementerian Luar Negeri mencatat ada sekitar 10.000 WNI yang direkrut sebagai pelaku kejahatan siber online scam sejak tahun 2020. Lebih dari 10.000 WNI itu merupakan bagian dari jaringan di 10 negara termasuk Kamboja. Sementara dari 10.000 yang terlibat online scam, 1.500 diantaranya termasuk dalam golongan korban tindak pidana perdagangan orang. Dari 10.000 ya dalam catatan kami sekitar 1.500-an yang korban terlibat. Ada yang sadar gitu ya, ada yang memang somehow pindah ya. Jadi contoh, sebagai contoh ada warga negara kita yang sudah bekerja di satu negara tujuan, ya kemudian mendapatkan tawaran bekerja di scam ini ya, karena tawaran gajinya lebih tinggi dan kebenarnya betul. Jadi modusnya memang banyak. Ya, modusnya memang banyak. Pak Yuda, ada nggak sih yang ditukar dari Kamboja ke Afrika Kamboja gitu Pak? Ada. Ada ya. Jadi, tadi untuk menambahkan juga ada kasus yang berulang. Ya. Dapat kami sampaikan bahwa dari 10.000 itu kami mencatat kasus yang berulang. Artinya warga negara tersebut ya melapor kepada kami ya. Kemudian sudah ditangani, kita fasilitasi kepulangannya ke Indonesia dan kemudian tercatat berangkat lagi ke luar negeri. Bekerja di sektor yang sama dan kemudian bermasalah.